Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos. Menjumpai Anda seperti biasa pasti dalam Bali Pos Log. Kali ini saya akan membahas tentang nasib pariwisata Bali kaitannya dengan keberadaan persoalan kemacetan dan juga sampah yang sepertinya semakin hari semakin sulit untuk kita pecahkan. Nah, saya akan mewawancarai Bapak Panudin Akun, pengusaha senior dan juga bergerak di sektor pariwisata, dan juga beliau adalah seorang dosen lulusan dari D3 Pariwisata Udut. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang Bapak, apa kabar? Gimana kabarnya? Sehat. Tetap semangat ya Pak ya? Semangat terus. Pariwisata Bali sudah mulai menggeliat. Menggeliat, kedatangan udah 500.000 per bulan. Terima kasih. Gitu aja. Udah lumayan. Tapi persoalannya kemudian kan macet. Ya, ini yang perlu diperbaiki Pak. Pak. Memang ini problem kita dari awal. Jadi pertumbuhan mobil itu di Bali hampir 20% per tahun. Cuman bangun jalannya hanya 2% per tahun. Jadi kalau kita bicaranya itu quality turis mau stay lama tinggal di Bali, bayar mahal, ini yang perlu diperbaiki. Kemacetan dan sampah, terutama yang di pantai. Sampah-sampah di pantai itu tiap hari datang, apalagi nanti musim penghujan, makin banyak pantai. Kiriman dari mana-mana. Mungkin kiriman dari Jawa, dozen meter, makanya kita siap-siap punya truk-truk sampah yang modern untuk menjemput sampah tadi. Ini saran saya begitu. Itu sampah. Tapi kita bicara tentang kemacetan dulu. Ini kan kemacetan persoalan yang lama sebenarnya, sudah cukup sejak bertahun-tahun yang lalu. Tapi sekarang tanpa solusi. Ini kan Pak Kun, kenapa kita tanpa solusi masalah kemacetan? Nah, kalau kita mau revolusi mental, ya, memang ini perlu revolusi mental. Sekarang kan banyak toko, banyak restoran, banyak hotel, banyak kantor, nggak punya parkir. Bangun pinggir jalan. Parkirnya di jalan raya. Sudah jalan macet, jalan kecil, parkir tamu juga di jalan. Ya, parkir kendaraan pegawai juga di jalan. Ya, mohon maaf saja, pengusaha-pengusaha itu harusnya menyediakan parkir untuk karyawannya sendiri dan untuk langganannya sendiri. Ini penting. Maukah? Padahal itu udah ada undang-undang membangun rumah, membangun kantor, membangun hotel, membangun restoran, minimum fasilitas umumnya itu 35%. Untuk apa itu? Utility, naruh exhaust AC, sepeda motor karyawan, mobil karyawan. Ini yang tidak dikerjakan di Bali. Bikin jalan baru kan susah. Betul nggak kira-kira? Ya, mau diperlebar kanan kiri 2 meter, 5 meter, susah. Dulu Ali Sadikin berani, Jakarta itu. Kanan kiri diperlebar. Yang dulu sempit jadi gede. Apakah berani di Bali? Saya rasa tidak. Makanya itu tadi. Bagaimana mengurai kemacetan. Ini jelas everyday. Misalnya dari Kuta ke Uluwatu. Orang mau lihat dancing. Mau lihat Pura Uluwatu. Itu udah macet Pak. Di situ ada hotel banyak, villa banyak, ada lapangan golf. Ya, sekarang ini ke Pecatu aja 1,5 jam. Kalau lagi macet. Apalagi ke Uluwatu. More than 2 hours. Sama lagi juga dari sini mau ke Sunset ke Tanah Lot, macet. Belum lingkaran Dewi Sri, Imam Bonjol, jalan ke Sanur pun mau ke Ubud udah macet. Untuk revolusi mental, jalan layang kan mungkin. Di atas jalan dibikin jalan. Bali susah kayaknya. Susah, kalau di Bangkok ada. Agama dia Buddha, kok bisa jalan tol, jalan layang, di atas jalan itu. Tidak perlu bebasin lahan. Kan difficult itu Pak. Sekarang tanah negara masih ada nggak? Untuk bikin kantong-kantong parkir tadi. Oke. Sekarang yang perlu dibangun tuh itu tempat parkir. Kalau boleh izin sampai 15 meter, setinggi pohon kelapa, bikinlah parkir untuk itu. Misalnya di Seminyak, di Legian, di Kuta, itu memang perlu sentral parkir untuk tamu-tamunya. Kalau nggak udah macet total. Udah jalan sempit, orang parkir di situ kan tambah macet. Sekarang terjadi juga di Ubud. Udah mulai macet. Kintamani belum lah, masih banyak kafe-kafe baru. Ini kan destinasi desa wisata baru kan Kintamani sekarang. Di yang klip-klip itu dibikin hotel, dibikin kafe, look indah banget. Nanti kanan kiri udah nggak ada pemandangan lagi. Orang harus ke kafe itu, ini contoh aja. Nah, gitu. Tapi ya enggak apa-apa.
Positive thinking aja gitu kira-kira. Tapi berarti pemerintah selama ini memang agak tidak bisa memberikan solusi karena memang kondisinya susah, Pak ya? Ya kalau tegas bisa. Ini jalan tol misalnya. Jalan tol dari Denpasar ke Jemberana. Itu pun sekarang nggak jelas. Nggak jelas ya? Tanahnya mana, investor mana. Nah ini belum ada duit masalahnya. Orang swasta disuruh invest. Kenapa nggak negara aja invest? BUMD-nya Bali. Punya bank, punya perusahaan swasta. Bagaimana bangun? Utang duit. Boleh nggak kalau utang? Misalnya kan sini ada bank swasta, bank luar negeri juga ada. Misalnya utang di American Express, atau Citibank, atau bank dari Hong Kong, atau bank dari Malaysia. Bangun misalnya. Kan ada banknya udah di sini. Bangun aja. Jadi bagaimana? Karena kalau ngomong teori ekonomi Pak, jalan tol, airport, jalan besar, pelabuhan laut, itu nggak mungkin return Pak, uang itu. Ini yang returnnya multiplier efek ekonomi. Multiplier aja. Karena hak masyarakat punya jalan bagus, punya jalan tol bagus, punya kereta bagus, punya airport bagus, punya pelabuhan bagus, dan punya jalan bersih. Jadi multiple-nya. Nanti kalau jalan nggak macet, harga hotel bisa dinaikin. Kan begitu. Berarti harus ada sikap tegas dari pemerintah, revolusi mental di masyarakat untuk bisa menyelesaikan persoalan. Sama juga dengan persoalan sampah. Sampah juga begitu harusnya. Selama ini sampah nggak bisa diselesaikan kan? Nah, kalau sampah itu belajar nggak usah jauh-jauh Pak, Singapura saja. Termasuk tata ruang, termasuk bagaimana menjemput quality turis. Sampah di Singapura itu entah plastik, entah organik, dibakar jadi energi listrik. Jalan nggak macet, bersih lagi. Airport bersih. Saya ini baru terbang dari Singapura. Pesawat yang sama. Koperku kalau di Singapura itu 20 menit sudah turun. Mendului saya. Saya dari imigrasi baru keluar dari pesawat. Koper udah datang. Di sini 1 jam, 1,5 jam. Pesawat yang sama. Pakai Singapore Airlines. Nah, berarti kan ground handlingnya kurang. Manusia murah di sini kan banyak kan. Kenapa nggak ditambah? Ini contoh aja Pak. Nah, tukar uang. Di sana itu kalau kita nukar uang nggak usah ditanya paspor segala. Cek. Berapa Pak? $100, $1.000, cepet banget. Sini susah. Luar biasa. Kalau ngomong urusan transportasi, Singapura lebih murah daripada Bali. Taksi dari kota ke airport itu, dari airport ke kota atau dari Bali itu hanya $25. Kalau yang dekat-dekat misalnya dari Raya Kuta ke airport paling $5 gitu. Itu udah argo Pak. Laku, nggak usah tawar-menawar, nggak usah apa. Dan di Singapura tuh kadang-kadang kalau udah malam Pak, kalau kita dari mall itu, ngantri 30 menit, 20 menit. Nunggu taksi. Gitu loh. Saking banyaknya penumpang. Nggak tahu bagaimana kok bisa. Apalagi rumah sakit Pak. Kalau orang Indonesia ini di sana 50%-nya turisnya itu. Termasuk orang-orang yang investasi itu kebanyakan orang Indonesia. Itu 50% orang. Memang judi betul. Itu hanya 2 kasino aja itu. Kalau saya tanya-tanya, bahasanya boso Indonesia, boso Jawa, boso Bali itu orang-orang Indonesia. gitu loh. Ini contoh soal aja. Jadi artinya kalau kita mau mencontoh bagaimana pariwisata yang bagus, bisa contoh Singapura ya. Transportasinya bagus, tidak ada kemacetan, kotanya juga bersih gitu. Ya. Tapi sepertinya susah juga ya. Kalau mau apple to apple, karena Singapura kan negara Pak. Nanti orang kan komplain, itu Singapura kan negara Kun. Ya. Nah, dengan Phuket aja. Phuket itu lebih kecil daripada Bali. Oh iya. Singapura itu lebih kecil 10-nya dari Bali. Jadi Singapura itu hanya 10 misalnya. 10 lipatnya. Singapura itu kecil banget. Kecil ya. Tapi kok turisnya sebelum pandemi 18 juta Pak. Kalah Indonesia. Ngomongnya kan wah kan pendek-pendek. Tapi kan spending money-nya Pak. Apalagi kalau rumah sakit. Sekali operasi 1 miliar. Sekali ini 500 juta, check up ini 100 juta, check up ini kita murahan memang. Check up itu 15 juta, di Singapura udah 40. 4 kali Pak. Ya. Aku mau joke aja, lutut dan aku kalau sontek di sini 3 juta. Di Singapura tuh $1.000. Belum tiket pesawat, belum hotel, belum transport. Tapi kok orang ke sana? Kita kan punya Mayo Clinic nantinya. Punya Mayo Clinic. Orang percaya nggak di Mayo Clinic di Sanur itu nanti kan? Kalau pejabat kan orang check up aja ke Mayo Clinic, Amerika kan? Jauh kan? Betul nggak? Atau ke Singapura, atau ke
Melaka namanya, ke itu Malaysia, atau ke Kuala Lumpur, atau ke Penang, kan begitu kira-kira. Jadi ini memang ini yang diure agak sulit. Nah, tapi kita jangan akan-akan melulu. Kan gitu kan? Akan-akan ya. Ya, kalau Bali ini kalau masa depan juga satu airport pun yang gede sekalian. Punya landasan pacu 2. Jadi kalau ada pesawat pas landing terbakar atau apa, kemarin pun waktu saya berangkat ke Singapura, 4 jam Pak, airport itu satu landasannya ditutup Pak. Karena ada pesawat dari Cina itu terbakar di situ. Oh. Dari sini berangkat terlambat 1 jam, kita mau landing pun muter-muter 1 jam. Ternyata setelah saya tahu di koran, oh ada pesawat terbakar di landasan pacu. Ini contoh aja kemarin. Ya, memang Bali ini kalau perlu aja satu landasan lagi. Gitu loh, jadi 2, bisa nggak itu? Nggak tahu dimanapun dibangun, tapi satu aja cukup. Ada rencana membuat LRT, semacam kereta api dari bandara ke luar dari bandara? Nggak apa-apa. Yang penting ada penumpangnya kan itu. Karena bis-bis kita nggak laku. Padahal murah, 4.500. Karena ini kan panas. Jadi kalau tempat transit, tempat nyetop itu dekat hotelnya dia kan nggak apa-apa. Kalau jalan 1 kilo kan keringetan Pak, bawa koper lagi. Kan problemnya di situ. Ya, kalau dekat-dekat nggak apa-apa. Maka orang di sini, orang lokal ini paling nyaman ya naik sepeda motor. Kalau yang punya mobil ya naik mobil. Public transport walaupun murah 4.500, dulu pernah digratisin, tapi tak lihat itu bis-bis itu kosong, mohon maaf saja. Harusnya kan deket-deket gitu. Pak, kalau kita bicara tentang sampah, kemacetan, dan banyak lagi problem lain yang ketika kita ingin menuju yang namanya pariwisata Bali berkualitas masih jauh ya Pak? Jauh Pak, karena ini harus diselesaikan dulu gitu. Itu sering dulu. Dan pesawat yang bawa berkualitas itu kan nggak banyak Pak. Kita sendiri nggak punya pesawat. Oh, yang bisnis class itu kan isinya dikit Pak. Yang misalnya ini yang jarak jauh udah pakai Boeing lah. Itu kan paling-paling isi 300, yang bisnisnya 50 kursi atau berapa. Jadi itu kan ngelihatnya dari spending power kan. Kalau quality itu kan orang menghargai budaya kita, respect dengan budaya kita, itu kan tanggap udah quality turis. Jadi kita bukan ngomongin backpacker atau apa. Memang kita ini terlalu murah Pak. Jadi kalau comparing negara tetangga, sebenarnya saya kan masa pandemi nggak pernah ke Singapura ya. Di Singapura tuh hotel backpacker $150 Pak. Ibis saja dijual 4 juta dengan breakfast. Room only 3,5 juta. Ini Ibis yang di sini dijual 500.000. Di tetanggaku ini Jalan Raya Kuta. Ini bedanya jauh banget ya Pak ya? Beda jauh Pak. Tapi ya tadi quality service. Tapi kalau hotel-hotel, quality kita lebih baik Pak. Diantar bellboy ke kamar. Di sana enggak. Oh udah, you 8 room. Oh you there, lantai 20. Mana? Tenaga enggak ada. Mahal. Gitu aja Pak. Jadi kita ini harus diperbaiki tadi itu. Infrastruktur. Kemacetan. Sampah. Mohon maaf. Indonesia itu pantainya nomor 2 terkotor di dunia. Setelah Cina Pak. Ini bukan saya yang ngomong Pak. Ini dari lembaga masalah riset dan pencemaran lingkungan. Nomor 1 itu RRT. Nomor 2 itu kalau pantainya kotor dengan banyak plastik itu Indonesia. Perlu diperbaiki Pak. Ya, berarti ini kalau dibiarkan tanpa ada solusi, ini bisa menjadi mengancam pariwisata. Betul. Karena negara tetangga juga bersaing Pak. Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, termasuk Singapura, termasuk Malaysia, Thailand, mau turis Pak. Maldives, mau turis. Sekarang Rusia sama Ukraine tuh banyaknya ya kan negara miskin Pak. Ke Kamboja, Vietnam, Myanmar, Thailand. Ya. Yang mau ke Eropa Barat itu yang mau refugees, jadi pengungsi. Daftar itu Pak. Karena enak kalau mau ke Jerman, dapat uang penganggur, dapat uang apa, dapat apartemen gratis. Milih ke sana Pak. Banyak. Yang banyak kan sekarang ini yang pengungsi itu kan ke Eropa Barat Pak. Atau ke Amerika, yang negara yang udah lebih kaya daripada Rusia. Ini perang Ukraine ini kan, Ukraine Rusia itu banyak pengungsi juga. Tapi ini yang Rusia, Ukraine ke Bali ini tinggalnya bukan di sana. Mungkin di Abu Dhabi, mungkin di mana, di negara Arab. Dia orang nggak suka perang. Kalau orang yang suka perang kan ikut perang aja. Kan gitu, kira-kira gitu. Baik Pak Kun, sebagai closing statement dari Pak Kun, mempertegas kembali persoalan sampah, kemacetan, dan pariwisata Bali berkualitas. Jadi kuncinya begini Pak, ini ada pejabat gubernur, ya bisa nggak itu mengurai kemacetan ini? Very difficult. Sampah ini perlu ya tadi. Ini kan dari lingkungan keluarga kan, dari rumah tangga sampah itu dibuang ke
selokan, akhirnya selokan itu kan ada air, hujan, ada apa, sampah itu lari ke laut kan. Nah, itu dari mulai itu, rumah-rumah itu, di pelosok-pelosok itu sampah harus mulai dipilah-pilah, mana organik, mana yang plastik, mana sampah berbahaya, ya, itu dipilah-pilah, terus nanti ada penjemput sampah. Ini kan semuanya bayar kan, truk-truk sampah itu kita bukan gratis, itu dari sana. Kalau itu urusan kebersihan sebenarnya bisa cepat diure, tapi yang kemacetan memang very difficult. Mempelebarkan jalan, mungkin parkir baru. Tapi ya kalau berani sekarang ini hotel, restoran, apalagi itu di negative list dulu lah. Stop dulu bangun hotel, stop dulu bangun restoran, supaya carrying capacity Bali itu agak balance sedikit. Daya dukung Bali supaya bisa nampung mobil, motor, itu kalau perlu ya stop dulu. Saya bukan cemburu orang membangun di Bali, bukan. Karena ini kan membangun itu kan pro growth, pro poor, pro job, bayar pajak Pak. Ini kan ada kek baru di Pulau Serangan yang namanya Kura-Kura. Kebetulan temanku kan di situ sebagai direktur kan. Ini bukan itu, tapi ini memang harus dipikirkan. Sekarang kita mau ke Ubud aja udah macet. Gara-gara ada pelabuhan penyeberangan dari Sanur ke Nusa Penida, ke Nusa Lembongan. Itu jalan pagi-pagi macet Pak, karena parkirnya lupa dipikirkan. Ya, karena kebetulan cucu saya itu sekolahnya ke Jatmika. Pagi-pagi itu udah lewat Sanur. Macet Pak ya? Macet, nanti ada lagi mall di situ. Bagaimana? Sudah dibicarakan belum masalah parkir tadi kan gitu kira-kira. Oke. Baik, terima kasih Pak Kun atas penjelasannya dan pendapat tentang bagaimana sebenarnya mengatasi persoalan-persoalan ya seperti Pak Kun bilang very difficult ya sebenarnya difficult. Kemacetan. Tapi harus dilakukan karena kalau tidak pariwisata Bali menjadi ancamannya dan pariwisata Bali berkualitas mungkin hanya akan menjadi sebuah cerita atau wacana yang tidak atau akan sulit untuk kita capai. Demikian Bali Post Talk ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi, Om Santi. Terima kasih.